Ini adalah saus tomat Del Monte yang asli. Teksturnya sangat halus dibanding yang produk lain ya. Dan harganya juga cukup lumayan yang produk dari saus tomat Del Monte ini. Makanya saya akan membuat video ini cara membuat saus tomat Del Monte KW ya. Ini teksturnya cenderung transparan dan sangat lemes ya. Agar kita lebih afdol lagi ya teman-teman, kita klik dulu ya like, share, dan subscribe serta tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel kreatif, inovatif, dan informatif. Di sini kita akan menjadikan 2 tomat dan 1 cabai merah ini menjadi saus tomat Del Monte yang terkenal teksturnya lemes, cenderung agak transparan ya. Kita akan menjadikan ini 750 gram ya. Oke, kita siapkan saja bahan-bahannya. Air 500 ml, gula 150 gram, garam 1 sendok makan, maizena 3 sendok makan, CMC 1 sendok teh, cuka makan 1,5 sendok makan, tomat 2 buah ya teman-teman, serta cabai merah 1 buah. Sangat sederhana sekali, semua bisa kita proses sendiri di rumah. Oke, kita mulai saja. Tomatnya ya, kita belah 2 dulu ya, biar cepat matang direbusnya. Rebus sekitar 10-15 menit di air mendidih ya. Tomat ini biar matang dulu. Dan setelah itu kita angkat, dinginkan dulu ya, jangan sampai terlalu panas. Akan merusak blender. Kita blender sampai halus. Sampai biji-bijinya juga sampai halus ya, teman-teman. Dan ini airnya 500 ml. Kita masukkan sedikit ke blender ya, biar untuk mempercepat proses halusnya tomat dan cabai merah ini. Ini sangat menjanjikan saudara-saudara, teman-teman, kalau kita ingin membuat usaha saus tomat ini ya, yang teksturnya sangat bagus dan rasanya juga tidak kalah dengan aslinya. Kita masukkan saja tadi CMC ya, 1 sendok teh tadi, kita campur di dalam blender ini. Dan kita blender sampai halus ya, sekitar 1-2 menit. Pokoknya sampai hancur ya. Makanya tadi kita direbus dulu ya, biar penghancurannya lebih cepat. Dan ini hasilnya, teman-teman, ini sudah hancur. Dan setelah itu kita saring ya. Kita saring dari ampas. Ampas ini terdiri dari bijinya karena tidak semua hancur ya di saat di blender. Dan kita saring sampai benar-benar lemas ya. Kita menggunakan saringan, saya menggunakan saringan ini ya, bukan saringan teh. Kalau saringan teh terlalu lemas. Dan ini ampasnya. Dan ini adalah hasil saringannya, teman-teman. Perhatikan cara membuat saus tomat Del Monte KW ini buat usaha di rumah sangat menjanjikan. Kita tambahkan ya sebagian besar airnya dan kita sisakan sedikit saja ya airnya untuk mencampur tepung maizena tadi ya. 3 sendok makan tepung maizena tadi kita hancurkan ya di dalam sisa air ini. Jangan sampai ada yang menggumpal, benar-benar hancur tepung maizenanya. Ini aduk, lakukan seperti ini sampai benar-benar hancur. Jangan sampai ada yang menggumpal, biar nanti saat kita melakukan perebusan atau pemanasan tidak menggerimbil-gerimbil lagi ya, tidak ada sisa gumpalannya. Dan saringan ini ya, hasil saringan saus tomat tadi, hancuran tomat tadi, kita rebus, kita panaskan kembali. Bagus biar tidak lengket, gunakan teflon ya, atau kita sistem dikukus bisa. Dan setelah panas atau mendidih atau agak panas ya, boleh dimasukkan dari awal juga, tidak apa-apa. Garamnya, kita masukkan garamnya. Dan gulanya kita aduk-aduk dulu sampai rata, sampai benar-benar habis. Tidak ada sisa-sisa gulanya lagi yang masih bentuk serbuk. Benar-benar sudah tercampur dulu ya, sebelum memasukkan adonan tepung maizena tadi. Kita lakukan pengadukan sampai benar-benar halus. Ingat, apinya cukup kecil saja, takutnya berkerak kalau kita tidak menggunakan bahan teflon untuk memasaknya ya. Kita harusnya menggunakan teflon biar tidak berkerak dia ini.
Dan setelah mendidih ya, atau sebelum juga tidak apa-apa, kita masukkan 1,5 sendok makan asam cuka. Ingat, cuka makan ya, bukan cuka semut. Buat orang membekukan getah karet, tapi cuka makan. 1,5 sendok makan. Dan kita lakukan pengadukan. Ingat teman-teman, ini sangat menjanjikan untuk kita buka usaha, karena ini teksturnya, karena saya mengambil dari tekstur produk yang sangat berkualitas, yaitu saus tomat Del Monte yang teksturnya lebih halus dan cenderung agak transparan. Kita gunakan atau kita teteskan ya berwarna makanan ya sebanyak 5 tetes, jangan lebih, jangan kurang ya. Mungkin kalau mau lebih silakan, biar agak merahnya agak gelap. Saya menggunakan pewarna ini adalah pewarna tua, bukan pewarna merah cabai ya. Kalau pewarna tua dia kita sedikit saja sudah membentuk merah sekali. Kalau kita menggunakan pewarna merah cabai, agak banyak kita menggunakan pewarnanya ya. Bahkan saya gunakan pewarna makanan yang merah tua. Nah, ini teman-teman sudah agak mirip warnanya, tapi di sini dia akan masih agak encer ya, karena kita belum mencampurkan tepung maizena tadi. Silakan teman-teman aduk ya sampai benar-benar rata ini diaduknya. Jangan sampai berkerak, ingat apinya kecil-kecil saja. Kalau teman menggunakan bahannya teflon, silakan apinya besar karena tidak akan berkerak, kita aduk-aduk terus. Tapi di sini saya menggunakan wadah aluminium ya. Jadi kalau kita tidak aduk-aduk dia akan berkerak. Dan setelah mendidih, ingat teman-teman, setelah mendidih ya, biar dia tidak cepat berkerak, kita masukkan saja ya adonan atau cairan tepung maizena tadi. Kita lakukan pengocokan atau pengadukan terus-terusan. Fungsinya apa? Biar tidak berkerak. Dan setelah mendidih kita matikan apinya. Dan ini adalah bentuknya ya. Ini memang masih panas teman-teman, bentuknya masih agak encer. Nah teman-teman, hampir benar-benar mirip dengan saus tomat Del Monte. Dan ini setelah dingin teman-teman. Ini perhatikan, memang bentuknya agak transparan sedikit, persis seperti tekstur saus tomat Del Monte. Oke teman-teman, silakan, selamat mencoba, karena ini sangat menjanjikan. Banyak sekali memerlukan produk saus curah, terutama untuk jualan-jualan. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.